kehidupan di kampung akhirat. Maka agar kita hatinya terikat, qalbuhu mu'allaq, ya, tergantung terikat dengan akhirat. Ya kita harus banyak waktu kita untuk berbicara. Informasi yang kita dengar itu tentang kehidupan akhirat. Maka ada pesan penting, ingatan dari peringatan dari sahabat Rasulullah Muhammad SAW, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini kalau perkataan sahabat yang kita kenal dengan atar, ya. Ada hadis, ada atar. Hadis itu berarti ucapan dari Rasulullah. Kalau atar itu ucapan yang disinasa dari para sahabat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib dalam sebuah perkataannya pernah mengingatkan kita, Bapak Ibu Habib, irtahalat ad-dunya mudbirah. Dunia itu terus berjalan meninggalkan. Mudbirah itu membelakangi, tapi berjalan tapi membelakangi kita, meninggalkan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia itu ditinggalkan dunia, karena dunia terus berjalan. Cuma kita kadang sering menyebutkan meninggal dunia, padahal ditinggal dunia. Semua orang lumrah ngomong dunia ini sekedar dunia adalah ditinggal dunia, tidak. Kenapa kalimat pernyataan ini penting saya sampaikan? Ya, kalau meninggal dunia itu seolah-olah kehidupan kita itu lebih besar dari dunia. Tapi kalau ditinggal dunia, ya, kita itu bagian kecil dari dunia ini. Apalagi akhirat. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dunia. Maka yang pas itu tadi, ditinggal dunia ini intinya. Nasihat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, irtahlat ad-dunya mudbirah. Dunia terus berjalan meninggalkan kita. Tapi sebaliknya, wartahlat al-akhirah muqbilah, dan akhirat terus berjalan muqbilah, menghampiri kita. Muqbilah itu berarti menghadap. Kita semua Bapak Ibu sedang berjalan meninggalkan dunia dan mendekati akhirat. Dan pada saatnya dua tujuan itu pasti sama. Ditinggal dunia, disambut oleh akhirat. Maka pesan berikutnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, falikul wahidatin minhuma banun. Tiap-tiap dari keduanya, dunia dan akhirat itu punya anak, generasi keturunan. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhir. Anak-anak akhir itu berarti generasi keturunan yang mengabdi untuk kepentingan kehidupan di akhirat. Jadi seluruh waktunya hidupnya itu banyak digunakan untuk persiapan mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat. Nanti namanya abnaul akhirah, anak-anak akhir. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Anak-anak dunia itu apa? Sebagai anak keturunan generasi yang hanya memikirkan tentang kehidupan di dunia. Waktunya, ilmunya, hartanya digunakan hanya untuk kepentingan. Ini ancaman musibah besar. Kalau seseorang menjadikan hidup, tujuan hidupnya adalah dunia, maka ada satu doa Bapak Ibu hadirin. Ini doa sering kita baca seperti itu. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Enggak, doa penting sekali. Wala taj'alid dunya akbar hammina, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami. Ada seorang yang cita-citanya pengen sukses di dunia, tapi akhiratnya tidak sukses.
dunia dengan akhirat itu idealnya bagaimana Pak? Seimbang. Kalau seimbang berarti 50-50. Coba Bapak Ibu. Kalau kita bekerja, ini kan ada waktunya bekerja, makan jam itu balik jam telu. Berarti berapa jam Pak? 8 jam. Untuk kehidupan dunia bekerja 8 jam. Sholat kita ada yang sampai 8 jam. Halo. Berarti nggak bisa seimbang. Itu lebih banyak dunianya, ya. Iya tadi ya. Idealnya bagi Pak Hadirin itu tidak seimbang. Idealnya itu porsinya jauh lebih besar antara kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Pesan Allah sudah jelas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari, mempersiapkan diri, membekali diri sebanyak mungkin dengan amal soleh setelah beriman, agar kita nanti merasakan, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di akhirat. Porsinya harus lebih besar. Baru Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi yang penting itu akhirat dulu baru dunia. Lah bagaimana agar akhirat itu menjadi penting? Bapak Ibu hadirin ini tugas kita memanage niat. Bagaimana agar aktivitas duniawi kita itu menjadi amal yang bernilai ibadah. Bekerja menjadi ibadah, maka semuanya menjadi amal akhirat. Kita masih ingat kan ya? Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim itu menjelaskan wa'lam annal mubah idza qasada bihi wajhallahi sara ta'atan. Ketahuilah bahwa perkara yang mubah sekalipun idza qasada bihi wajhallah, kalau diniatkan ya, perkara yang mubah kalau diniatkan untuk mencari ridha Allah, sara ta'atan, yang mubah itu menjadi amal ketaatan. Wa yudhatu 'alaiha, dan amal ketaatan itu akan diberi pahala. Perkara yang mubah saja bisa mendatangkan pahala, apalagi mencari nafkah bekerja, itu kan nafkah wajib ya, lebih bisa lagi untuk bernilai ibadah. Maka penting-pentingnya Bapak Ibu hadirin memanage hati kita agar sesuatu itu semuanya bisa bernilai ibadah. Maka ilmu ikhlas itu penting. Ilmu ikhlas itu Bapak Ibu hadirin rahimallahu iyyakum. Jadi pesan Ali memerintahkan kita fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Karena akhirat itu jika dibandingkan dengan dunia tidak ada apa-apa dunia. Masih ingat Bapak Ibu hadirin rahimallahu iyyakum, cara Rasulullah menggambarkan tentang kehidupan dunia? Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asabi'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Demi Allah, dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat hanya sebatas air yang menempel di ujung jari kita ketika kita celupkan ke dalam air laut. Falyanzur bima yarji, lihat air yang menempel di ujung jari kita itu berapa? Itu kehidupan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi mencari akhirat dengan dunia itu tidak seimbang, tapi harus lebih banyak akhirat. Satu lagi Bapak Ibu hadirin tentang hadis rahmat. Rahmat artinya kasih sayang Allah. Di dunia Allah memberikan rezeki, menjamin keberlangsungan hidup makhluknya. Itu Allah tidak melihat makhluk yang diberi rezeki, diberi nikmat itu beriman atau tidak, semuanya diberi. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Maha apa? Ar-Rahman, jangan salah mengartikan Maha
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha bicara apa sih? Kita kalau belajar Al-Quran Bapak Ibu, kita lebih ayat pertama surat Al-Fatihah ya. Artinya belum apa. Bagaimana dengan 3625 ayat berikutnya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih. Ar-Rahman itu pengasih, pemurah. Allah itu maha pengasih, maha pemurah. Maksudnya Allah akan memberikan dunia ini itu murah, gratis, cuma-cuma kepada semua makhluk, termasuk makhluk yang tidak beriman. Iya, semuanya diberi karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Tapi Allah memiliki sifat Ar-Rahim, maha penyayang, dan Allah akan menyayangi khusus kepada hamba-hamba yang beriman kepada. Yang tidak beriman tidak disayang. Semua di dunia diberikan, tapi ada khusus untuk orang yang Allah sayang. Termasuk hari ini Bapak Ibu hadirin, ada hadis berikutnya yang lain. Rasulullah menggambarkan, Innallaha yu'ti dunya may yuhibbu man la yuhibbu. Allah itu memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Semuanya diberikan. Kenapa? Kenapa? Karena dunia di sisi Allah, di mata Allah tidak ada nilai, maka diberikan semuanya. Bahkan yang diberikan kepada orang yang tidak beriman kadang jumlahnya lebih banyak, melimpah ruah mereka. Bisa jadi istidraj, bisa jadi adab, ya Allah SWT. Bahkan rezeki duniawi yang Allah berikan kepada orang kafir bahkan jumlahnya lebih banyak, karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Seandainya nilai dunia di sisi Allah itu ada nilainya, ada harganya, dan harganya digambarkan oleh Rasulullah seberat sayap nyamuk. Pernah menghitung, menimbang, suwe nyamuk kira-kira ya 0,00 sekian. Seandainya nilai dunia yang dikejar-kejar orang sebagian besar penduduk bumi ini, itu nilainya di sisi Allah itu seberat seringan sayap nyamuk. Laukanat dunia indal, laukanat dunia takdir indallahi janaha ba'udah, masa minha kabran syurbat. Seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah seberat sayap nyamuk, tentu pasti Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang kafir meskipun hanya seteguk minuman. Diberikan bahkan lebih banyak karena memang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada nilainya itu nanti Allah mengabarkan rahmat di dunia itu, Allah menjamin kehidupan makhluk di dunia itu. Kalau ini bagian dari sifat rahmat kasih sayang Allah, baru satu boleh. Wa akharat tis'an wa tis'ina ila yaumil qiyamah, dan Allah tangguhkan rahmat yang selebihnya 99 nanti di akhirat khusus untuk orang yang beriman kepada-Nya. Makanya ketika Rasulullah mengabarkan tentang nikmat pemberian dari Allah berupa dunia, innallaha yu'ti dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai atau kepada orang yang tidak Allah cintai. Wa innallaha yu'til iman, innallaha la yu'til iman illa man yuhibbu. Dan sesungguhnya Allah tidak memberikan nikmat berupa iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Insyaallah kita yang datang untuk di masjid ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali lagi kepada pesan Ali kedua, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak keturunan generasi yang mengabdi, banyak berbuat baik, banyak membekali diri dengan amal soleh
min abna'id dunia, janganlah kalian jadi anak-anak generasi keturunan dunia, atau istilah yang tepat sekarang itu budak dunia. Pak, diperbudak dunia. Panjenengan tahu Pak, ciri-ciri penghamba dunia, budak dunia. Ciri-cirinya orang yang hidupnya menghamba kepada dunia. Kalau dalam Al-Quran ada istilah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, ya. Bapak Ibu hadirin rahimanallahu wa iyyakum, ini saya sampaikan di antara tanda-tanda ciri-ciri ya, orang yang diperbudak dunia. Diperbudak, budak tahu apa ya? Budak itu berarti nurut, mengikuti, patuh, tunduk apa yang dikehendaki oleh majikannya. Kalau majikannya di dunia, itu namanya hamba dunia. Ciri-ciri banyak sekali ya. Ciri-ciri orang yang diperbudak dunia, budak dunia. Saya sebutkan 3 saja wis ya, nanti waktunya sama. Yang pertama, ciri penghamba dunia itu seseorang yang tidak bersiap-siap saat waktu sholat akan tiba. Kita sudah hafal waktu-waktu sholat. Mukmin tadi yang menjadi anak-anak akhirat itu hafal betul waktu-waktu sholat, dan waktu-waktu sholat itu ditunggu. Bahkan ketika sudah menunaikan sholat itu, lenyap sudah, hilang sudah segala kepenatan hati, capek dan semuanya hilang setelah melaksanakan itu mukmin. Itu ciri yang mudah. Itu begini saja Pak, panjenengan perjalanan jauh naik kendaraan, saking capeknya tubuh memberi istirahat. Kalau capek itu kan isyarat alamiah dari tubuh bahwa tubuh ini harus diistirahatkan. Kemudian kita masuk istirahat, capek. Kemudian kita ambil air wudhu. Kemudian sholat, zikir setelah sholat. Panjenengan berdiri, merasakan ada tidak bedanya Pak? Setelah sholat dengan tadi sebelum sholat, ada tidak bedanya? Jelas ada. Itu contoh bukti bahwa sholat itu, kalau dalam bahasa istilah Rasulullah itu istirahat dari kepenatan, kecapean. Buktinya ketika sahabat Bilal mengadakan perjalanan dengan Rasulullah, cuma bedanya safar dulu kan, kalau tidak naik kendaraan tradisional ya, onta, kuda, ya jalan kaki, di mana tidak ada penghalang dari panas sinar matahari. Kalau sekarang kita ber-AC beda. Dulu ketika Rasulullah merasakan capeknya safar, penatnya hari saat itu pada terik matahari, itu ngomong sama Bilal, ya Bilal, arif Nabi sholat. Bilal, yuk istirahat. Cara istirahatnya adalah dengan sholat. Orang beriman pasti merasakan manfaat dari sholat. Itu nanti akan ada beda. Bapak Ibu hadirin rahimanallahu wa iyyakum, anak-anak generasi akhirat sangat merindukan waktu sholat. Tapi para hamba dunia, ini tadi saya sebut, tidak siap-siap ketika waktu sholat akan tiba. Jadi ketika datang waktu sholat, seolah-olah waktu sholat itu mengganggunya. Kadang ada respon ya dari seseorang yang tidak sholat. Perasaan itu memiliki mestinya kan kita merasa senang, alhamdulillah ya Allah atas nikmat umur dipertemukan kembali dengan waktu sholat berikutnya. Tapi kalau orang lagi punya banyak tugas, kesibukan, begitu responnya dimiliki waktu sholat. Barangkali itu yang dimaksud dengan orang yang diperbudak dunia. Yang kedua,
kedua, Bapak Ibu hadirin Allah yang jujur ya. Ini kalau orang beriman itu lebih suka nasihat daripada pujian. Hanya saja kadang kita lalai saja, kita lupa saja. Ternyata masih senang ketika dipuji. Ya. Ternyata kadang merasa tidak nyaman, tidak berkenan ketika diberi nasihat. Padahal sesungguhnya yang benar itu mukmin ketika diberi nasihat itu senang. Tapi kalau dipuji tidak senang. Berbeda dengan budak dunia. Budak dunia itu sangat memperhatikan komentar orang lain tentang dirinya. Ketika ada komentar omongan orang lain tentang dirinya dan menurut dirinya menguntungkan, misalnya pujian, dia senang. Bu, dengan kalau dipuji senang apa tidak? Kalau mau jujur Pak, bagi kita yang masih suka pakaian indah, pakaian bagus, mobilnya apa, rumahnya apa, itu pasti suka pujian. Nggih Pak. Itu aja kompak ngomong kita lagi kompak. Dia manusiawi, manusia. Hanya saja saya ingin menyampaikan bahwa yang hadirin agar kita tidak termasuk orang yang menjadi budak dunia. Ketika ada pujian, kita berusaha pujian itu kalau kita resapi, kita renungi ada tidak manfaatnya untuk akhirat kita. Untuk akhirat kita. Ada tidak dengan pujian itu yang menguntungkan sisi akhirat kita? Kalau tidak ada, lebih baik jangan senang ketika dipuji. Sebab bisa jadi kalau imannya, niat ikhlasnya tidak kuat, setelah dipuji bisa berubah ya. Bisa riya, ya, bisa sum'ah, bisa merasa bangga, bisa ujub dan lain sebagainya. Maka kalau mau latihan menjadi generasi akhirat, bin abna'il akhirat, merasa biasa dulu. Maksudnya jangan merasa senang ketika dipuji. Kalau yang benar menurut etika Islam, ini kadang salah kita juga orang yang memuji. Mestinya ilmunya sampai kepada kita. Bapak Ibu hadirin tolong, ini ilmu dari Rasulullah. Kalau kita melihat ada sesuatu yang mengagumkan pada orang lain, misalnya katakan saja kita melihat ada teman, tetangga, saudara, orang lain yang punya kelebihan, misalnya kelebihan itu mengatakan lebih tekun membaca Al-Quran, lebih rajin sholat malam, lebih rajin puasa sunnah, lebih banyak istighfar, lebih banyak sedekah, maka yang betul Bapak Ibu hadirin, kalau bisa orang jangan dipuji di depannya, karena khawatirnya tadi kalau niatnya tidak kuat, hatinya tidak kuat, itu bisa merubah ya. Minimal ujub, merasa bahwa sudah menjadi orang baik. Yang benar itu kalau kita menyaksikan seperti itu, idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyadkhulhu bil barakah. Kalau kita melihat sesuatu pada saudara kita, sesuatu yang mengagumkan, Masya Allah, saya punya teman dermawan saja, itu langsung falyadkhulhu bil barakah, doakan keberkahan untuknya. Si paling gampang kan ya barakallahu fiikum, mudah-mudahan berkah. Itu yang lebih menyelamatkan daripada tipis kancana daripada ya memuji seperti itu. Bisa jadi tadi saya khawatir dengan pujian itu justru bisa merusak, menghapus pahala amal yang sudah diberikan. Dan kalau diberi nasihat, para penghamba dunia, budak dunia itu tidak suka. Bahkan kadang ada yang marah, merasa digurui, merasa disalahkan dan lain sebagainya. Padahal nasihat itu menurut bahasa memperbaiki.
Nasihat itu artinya menambah, memperbaiki. Kalau ada nasihat, misalnya contoh, kita sudah sholat wajib 5, kemudian ada anjuran perintah sholat sunnah yang paling dekat, sholat sunnah rawatib. Ketika ada nasihat datang mengingatkan kita, wahai sedulur, tolong itu perhatikan sholat sunnah, sebab sangat mungkin sekali sholat wajib kita belum sempurna. Memang ada Pak Bu yang merasa sholat wajibnya sudah sempurna. Di antara kita yang hadir Pak Bu, sholat wajib dari 5 waktu sudah sempurna Pak Bu, sudah. Pasti nggak ada yang sempurna. Mau sempurna bagaimana? Mau kita mau sholat saja kadang membawa beban pikiran banyaknya. Ketika sudah takbir Allah, awalnya dia baca iftitah, ya. Ketika mendengarkan bacaan imam, masya Allah, pikirannya yang